Selamat pagi dan selamat menikmati hari Sabtu yang cerah ini ya. Semoga pagi ini kamu merasa tenang. Kita akan luangkan sedikit waktu untuk sama-sama ngobrolin sebuah perasaan yang mungkin lagi akrab banget sama banyak dari kita. Coba deh direnungin sebentar. Pernah nggak sih ngerasa capek, padahal kayaknya seharian nggak ngapa-ngapain? Udah tidur cukup, tapi pas bangun rasanya tetap aja lemes. Capeknya tuh bukan di badan, tapi rasanya kayak di kepala, di pikiran. Kalau kamu pernah ngerasain ini, kamu nggak sendirian kok. Seringnya nih kalau kita lagi ngerasa kayak gitu, pikiran pertama yang muncul apa coba? Ah, aku males banget sih. Atau kok aku jadi nggak punya semangat gini ya? Kita langsung ngejudge diri sendiri, ngerasa gagal. Tapi, gimana kalau sebenarnya perasaan itu bukan salah kita? Gimana kalau itu cuma sebuah sinyal dari tubuh kita? Nah, ini dia nih intinya. Rasanya tuh persis kayak kejebak di dalam diri sendiri. Di kepala tuh udah ada daftar panjang, pengen ngerjain ini, pengen mulai itu, tapi badan sama pikiran kayak nggak mau diajak kompromi. Ada kemauan, tapi tenaganya nggak ada. Ini bukan malas loh ya. Ini bener-bener sebuah perasaan tak berdaya yang nyata. Oke, sekarang coba deh kita ubah cara pandangnya sedikit. Gimana kalau ini sebenarnya bukan soal motivasi yang hilang, tapi ini soal energi kita yang habis. Bener-bener habis kayak baterai handphone yang udah 0%. Coba deh lihat perbandingannya. Di sebelah kiri ada miskonsepsi yang sering kita percaya. Aku males, nggak punya ambisi, karakterku lemah. Sakit banget kan dengerinnya kalau itu ditujukan ke diri sendiri? Nah, sekarang lihat di sebelah kanan. Ini realitanya. Sistem saraf kita yang lagi capek banget, dopamin kita terkuras. Ini tuh kondisi biologis, sama aja kayak kita lagi demam atau flu. Bukan salah karakter sama sekali. Nah, ngomongin dopamin, jangan mikir ini hormon happy-happy aja ya. Anggap aja dopamin itu kayak manajer keuangan di otak kita. Tugasnya ngitung, kerjaan ini butuh energi segini, hasilnya sepadan nggak ya? Nah, kalau level dopamin kita lagi rendah banget, semua kerjaan, bahkan yang sepele kayak bales chat, hitungannya jadi nggak worth it. Makanya rasanya berat banget buat mulai. Terus kalau energi kita habis, siapa dong pencurinya? Nah, ini dia. Di zaman sekarang, pencurinya itu seringnya nggak kelihatan. Mereka tuh menyelinap diam-diam lewat layar gawai kita, menyedot energi mental kita tanpa kita sadari. Pernah kan, lagi santai buka media sosial, tiba-tiba lihat headline berita yang serem. Soal krisis, konflik, atau bencana. Nah, saat itu juga alarm di otak kita langsung bunyi kencang. Tubuh kita langsung masuk mode siaga perang, ngeluarin hormon stres. Masalahnya, di dunia sekarang alarm ini seakan nggak pernah mati. Nyala terus-terusan, dan itu yang bikin kita capek. Dan inilah kebiasaan yang bikin kita kejebak doom scrolling. Otak kita tuh dari sananya emang disetel buat fokus ke hal-hal negatif ya, sebagai cara untuk waspada. Nah, doom scrolling ini manfaatin itu. Kita scroll terus berita buruk, mikirnya biar lebih tahu, biar lebih siap. Padahal yang ada kita malah makin cemas dan energi kita makin terkuras. Awalnya kita pasti peduli, ikut sedih lihat penderitaan orang lain di berita. Tapi kalau tiap hari kita dibombardir sama kabar duka, lama-lama sistem emosi kita bisa kayak konslet, overload. Akibatnya kita jadi mati rasa. Bukan karena kita jahat atau nggak peduli lagi, tapi karena otak kita berusaha melindungi diri. Itu semacam mode pertahanan diri. Nah, semua pencuri energi tadi itu bukan cuma teori loh. Efeknya tuh bener-bener nyata dan kerasa banget di kehidupan kita sehari-hari. Coba deh dicek, ada nggak yang kamu rasain dari daftar ini? Susah konsentrasi, pikiran kayak berkabut alias brain fog. Atau jadi suka nunda-nunda kerjaan padahal tahu itu penting. Hobi yang dulu bikin seneng, sekarang malah jadi beban. Atau mungkin kamu jadi gampang marah, gampang tersinggung, atau malah jadi datar, nggak ngerasain apa-apa. Nah, ini semua tanda-tanda sistem saraf kita lagi minta tolong untuk istirahat. Oke, setelah tahu masalahnya, sekarang kita cari solusinya. Kabar baiknya adalah energi mental itu bisa diisi ulang kok. Baterainya bisa di-charge lagi. Caranya bukan dengan maksa diri, ayo semangat. Tapi dengan membeli apa yang benar-benar dibutuhin sama sistem saraf kita untuk pulih. Yuk kita lihat beberapa cara yang simple dan gampang banget dilakuin. Ini bisa dibilang P3K untuk sistem saraf yang lagi panik. Kalau mau kita bisa coba bareng-bareng sekarang. Gampang kok. Tarik napas lewat hidung, hitung sampai 4. Tahan napasnya, hitung sampai 7. Terus hembuskan pelan-pelan lewat mulut sambil hitung sampai 8. Nah, hembusan napas yang panjang ini tuh kayak kita lagi ngirim pesan ke otak. Hey, semua aman kok, santai aja ya. Coba ulangi beberapa kali. Pikiran kita tuh kadang suka liar sendiri, apalagi habis lihat berita.
Nah, ada teknik simpel buat ngendaliinnya. Pertama, tangkap pikiran negatifnya. Misalnya, wah dunia ini udah kacau banget. Kedua, periksa, tanya ke diri sendiri. Pikiran ini 100% bener nggak sih? Membantu aku nggak sih sekarang? Ketiga, ubah. Ganti jadi pikiran yang lebih seimbang. Contohnya, dunia emang lagi banyak tantangan, tapi aku bisa fokus jaga diri sendiri dulu. Kita emang nggak bisa ngontrol berita di luar sana, tapi kita bisa banget ngontrol apa yang masuk ke pikiran kita. Coba deh bikin aturan buat diri sendiri. Misalnya jangan buka berita pas baru bangun tidur atau sesaat sebelum tidur. Trik lain, ubah layar handphone jadi hitam putih. Ini beneran bisa ngurangin godaan buat scroll terus-terusan. Dan yang paling penting, kalau ngerasa cemas dan gak berdaya, coba alihkan jadi satu aksi kecil yang positif. Itu akan mengembalikan rasa kontrol kita. Jadi intinya begini, kalau hari ini kamu ngerasa lelah, tolong ingat pesan ini ya, bersikaplah lembut pada diri sendiri. Kamu bukan pemalas, kamu tidak gagal. Kamu hanyalah manusia dengan energi yang terbatas, yang hidup di dunia yang serba menuntut. Pemulihan itu nggak dimulai dari paksaan, tapi dari pemahaman. Jadi kasih izin buat dirimu untuk istirahat, bener-bener istirahat.